Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah di-share dalam undangan malam hari ini, kita akan membaca sebuah doa yang bernama Hizib Khirzul Jausan. Hizib itu kumpulan doa, kumpulan asma, kumpulan dzikir. Khirzul Jausan, khirzu itu artinya penjagaan, al-jausan itu arti aslinya baju besi perang. Dengan harapan lewat khirzul jausan ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari semua bala, dari semua afat, bagaikan melindunginya baju besi perang dari serangan musuh. Hizib Jausan ini termasuk zikir atau wirid andalan Pondok Pesantren Lirboyo. Jadi Pondok Pesantren Lirboyo itu para masyayikhnya dan juga diajarkan kepada para santrinya, kecuali untuk belajar sungguh-sungguh, juga untuk punya zikiran istiqomah, punya wiridan istiqomah. Nah, di antara andalan Lirboyo itu satu Khirzul Jausan yang insya Allah malam ini akan kita baca. Yang kedua Dalailul Khairat, karya beliau Syekh Sulaiman Al-Jazuli, berisi puluhan ribu sholawat kepada Nabi yang pernah saya sampaikan kisahnya dan juga keutamaannya. Di Lirboyo ini tidak semua santri bisa dapat ijazah Khirzul Jausan. Di Lirboyo Indo itu santri akan memperoleh ijazah atau ijazah membaca dzikir ini, membaca wirid ini kalau sudah tamat sanawiyah. Kalau belum, belajarnya belum alfiyah, belajarnya belum mu'in, masih tidak, meskipun umurnya sudah tua, ini tidak boleh membaca Khirzul Jausan, sebab begitu agung keutamaan, begitu agung manfaatnya. Jadi Hizib Khirzul Jausan ini wiridannya para wali. Bahkan saya membaca referensi termasuk wiridan andalannya raja-raja Melayu, diantaranya Raja Haji Fisabilillah, itu ya Hizib Jausan. Ini berisi 1001 asma'nya Allah. Jadi asma'nya Allah itu terbagi menjadi 3. Ada Asmaul Husna yang 99, ada Ismul Jalalah, ada Ismul Mu'azzam, yang kalau ditotal semuanya itu kurang lebih 1001 asma, dan semua ada pada Hizib Khirzul Jausan. Kami saat mendapatkan ijazah ini dari guru kami yang mulia Syekhina wa Murabbi Ruhina Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur di Masjid Al-Ihsan Lirboyo. Itu setelah beliau jelaskan, beliau baca per kalimat, beliau sangat menganjurkan untuk santri pertama setelah dapat ijazah itu, setelah sholat duha 41 hari ini jangan sampai kosong maharnya waktu itu. Jadi 41 hari setelah sholat duha itu beliau sampaikan, dan ternyata juga beliau sampaikan ketika memberikan ijazah Hizib Jausan ini kepada masyarakat umum. Di antaranya ketika ada acara himasal di beberapa wilayah, itu beliau sampaikan, bagi yang belum dapat ijazahan boleh ikut membaca saat bersama-sama seperti ini, dipimpin oleh orang yang sudah mendapatkan ijazahan. Tapi kalau ingin membaca sendiri di rumah
ini harus dapat ijazah. Kami dari Mbah Yai Anwar, Mbah Yai Anwar dari Mbah Yai Mahrus, Mbah Yai Mahrus dari Syekh Mustafa Lasem yang sangat masyhur. Lasem Rembang seorang wali yang itu nanti muaranya kepada Syekh Abdurrahman Lasem Mbah Sambu yang makamnya di depan Masjid Agung Lasem. Pesantren yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Tebuireng Hadratus Syekh Rembang, Mbah Maimun, Lasem, Mbah Maksum, itu semua nasabnya bersambungnya ke Syekh Abdurrahman Sambu, ke atasnya sampai Rasulullah. Mudah-mudahan kita beberapa kali alhamdulillah sudah ziarah. Nah, itu juga datuknya Gus Bahar, datuknya Mbah Maimun itu ke sana. Datuknya Hadratus Syekh itu Syekh Abdurrahman Lasem yang terkenal dengan Mbah Sambu, yang sering Gus Bahar itu dengan bangganya menceritakan bahwa nasab kami itu bersambungnya ke sana. Jadi sekali lagi Khirjul Jausan ini banyak sekali manfaatnya. Nanti sebagaimana manaqib kita akan bacakan, atau mungkin malam hari ini kita bacakan sekilas. Silahkan dibuka halaman 5 ya, tapi tak ada harokatnya. Saya dengarkan saja halaman 5. Al-kalimat min sahibin nusrah. Jadi jausan ini adalah redaksi jausan yang sudah ditaskeh oleh Mbah Kiai Mahrus. Ini dari Mbah Kiai Mahrus Ali. Mbah Kiai Mahrus itu kakeknya Gus Reza, kakeknya Gus Melvin. Beliau sekali lagi mendapatkan ijazah doa ini dari Syekh Mustafa. Beliau katakan di sini dalam muqaddimah amma ba'd, halaman 7, halaman 5 ya. Enggak bisa baca enggak apa-apa, dengarkan. Amma ba'd qala al-Faqir Mahrus Ali. Beliau Kiai Mahrus Ali berkata, qad ajaza liman yuridul ijazah khizba khirzil jausan. Qad ajaza, sungguh Kiai Mahrus ini memberikan ijazah kepada siapapun yang ingin mendapatkan ijazah khizib khirzul jausan. Ajazani, beliau katakan, telah mengijazahi khizib ini kepadaku waliullah, seorang walinya Allah, al-arif billah, al-ma'rifat billah, Syekh Mustafa Lasem, Syekh Mustafa Lasem fil Masjid Jami', di Masjid Jami' Lasem. Sebab Mbah Mahrus ini asli Cirebon, sebelum mondok di Lirboyo, mondoknya di daerah Rembang dan Lasem. Di antaranya guru beliau adalah Kiai Khalil Harun, sampai sempat mau diambil menantu. Beliau lanjutkan di Lirboyo dan diambil menantu Mbah Karim Lirboyo, itu asli Cirebon. Beliau mendapatkan ijazah hizib ini dari Syekh Mustafa Lasem di Masjid Jami' Lasem, wa huwa syekhu ulama Rembang. Syekh Mustafa ini adalah gurunya para ulama Rembang, Walasem, dan ulama daerah Lasem. Lasem ini nama daerah ya, rahimahumullah. Wa nafa'ana bi ulumih. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan Syekh Mustafa dan dengan keilmuan serta karomahnya Syekh Mustafa. Wadzalika, beliau katakan, yang bagi li ahadin minal muslimin, sebaiknya setiap orang Islam, khususun yaumina hadza, terkhusus di zaman ini, di hari ini, yaumal fitnah, zaman yang penuh fitnah, fitnah dunia, fitnah agama, ayyaqra'a dzalikal hizb, beliau menganjurkan membaca hizb ini kulla jum'atin marrah, kalau bisa setiap Jumat sekali, au kulla syahrin marrah, atau 1 bulan sekali, wa illa fa arba'ina yauman, kalau masih berat 40 hari sekali. Makanya hizb jausan ini banyak dijadikan zikir
terkhusus ya, alumni Lirboyo memang sangat masyhur. Lirboyo itu andalannya ya untuk santrinya yang sudah tamat sanawi adalah Hizib Jausan. Mereka mengadakan majelis-majelis Jausan. Di Bogor itu ada Masjid Kubah Emas yang sangat terkenal, dibangun oleh seorang perempuan sendirian yang bernama Bu Dian Maharani ya, Dian Al-Mahri. Itu setiap malam Rabu masjidnya habis sisa ada majelis Jausan. Yang mimpin itu senior saya dulu di Lirboyo, kamarnya S12 sama dengan saya, Ustadz Junaid namanya, sangat terkenal. Itu setiap malam Rabu, dan banyak di daerah-daerah yang mengadakan majelis Khirzul Jausan. Bam Makhrus menganjurkan kalau bisa seminggu sekali, kalau tidak bisa 1 bulan sekali, kalau tidak bisa 40 hari sekali. Rencana di majelis kita ini setiap Jumat Kliwon. Berarti kalau setiap Jumat Kliwon itu hitungannya 35 hari sekali. Karena hitungan weton Jawa itu 5, legi paing pon wagi kliwon, legi paing pon wagi kliwon. Nanti ketemu Jumat Kliwon lagi itu 35 hari kemudian. Cuma sebenarnya malam hari ini Jumat Pahing. Malam hari ini Jumat Pahing, nanti setelah ini Maret ada Jumat Kliwon tanggal 5. Nah, itu nanti insya Allah kita baca lagi. Syukur harapan kita bisa sowan ke Romoya Anwar dan beliau memberi izin. Tapi ya harapan memberi izin sebagaimana izin yang diberikan Bib Segaf kepada saya untuk mengijazahkan sholawat busro. Mudah-mudahan ya, tapi kalau tidak ya yang penting saat kita kumpul baca. Kalau baca sendiri harus dapat ijazah, bukan dari saya, dari guru saya. Tapi andaikan nanti kok kita bisa sowan lalu kita sampaikan dan beliau mengizini, ya silahkan ijazahkan pada jamaah, alhamdulillah, karena besar sekali manfaatnya. Fal aula, yang paling utama, ayaqra'a kulla yaumin salasa sanawat, dibaca selama 3 tahun setiap hari. 3 tahun setiap hari, au sab'a sanawat, atau 7 tahun, hatta salasina sanawat, sampai 30 tahun, 40 tahun. Bacanya kapan? Ba'da sholati duha, setelah sholat duha. Fi jalsatin wahidah, satu majelis, satu kali duduk. Kalau sudah lancar paling Pak Yus berapa menit? Hah? 2 jam. Wah, ada ini cepat. Ini lebih cepat daripada manakib karena banyak kalimat yang diulang. Manakib kalau kita baca di sini 45 menit ya. Nanti kalau sudah lancar banyak kalimat yang diulang, itu paling 30 menit selesai. Dan itu amaliyah Bayi Makhrus. Tiap hari nggak pernah ninggalkan Jausan. Kita ya sempat mungkin ada 2-3 tahun karena kita dapat ijazah Jausan itu sanawi, dan setelah dapat ijazah pokoknya memang 41 hari nggak boleh putus. Alhamdulillah masih bisa istiqomah waktu itu sambil kita dalail. Hada syarhul Jausan. Nah, ini kita kasih mukaddimah biar tahu ya. Ini adalah penjelasan tentang hizib Jausan. Jausan artinya apa? Baju besi perang. Khirzu itu penjagaan ya. Beberapa waktu yang lalu saat kami umroh, alhamdulillah pelantikan pengurus Himasal Kota Batam, Bayai Kafabi, hadir sekaligus memberikan ijazah kepada masyarakat luas. Pak Yus hadir dapat ijazah, Pak Zul, Pak Bang Muda. Nah, kalau Pak Haji langsung Bayai Anwar ya, di Lirboyo. Pak Haji Andi di Lirboyo, Bayai Anwar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keutamaannya, faedahnya dijelaskan secara sempurna.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Fahadha khirzu azim sya'an. Doa ini adalah khirzu azim sya'an, doa penjagaan yang sangat agung. Wa huwa al-musamma bi khirzil jausan al-kabir. Dinamakan dengan khirzil jausan al-kabir. Ada khirzil jausan sogir. Khirzil jausan sogir itu hizib kumpulan 5 doa saja. Ini khirzil jausan kabir, khirzil jausan yang besar. Wasyarhi dan penjelasannya khilafis sogir, bukan hizib jausan sogir. Nafa'allah bil muslimin. Mudah-mudahan dengan hizib jausan ini Allah memberikan manfaat kepada umat Islam. Wahua hizib jausan ini alfu ismin wasmun wahidun, terdiri dari 1001 namanya Allah, asmanya Allah. Ruwiyah, diriwayatkan an Ja'far as-Shadiq, dari Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu siapa? Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyid Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ja'far Shadiq ini keturunannya Rasulullah yang semua sanad keilmuan itu bermuara kepada beliau, Sayyid Ja'far Shadiq. Beliau gurunya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Malik, gurunya Imam Hasan al-Basri. Ulama-ulama yang hidup di zamannya itu bergurunya kepada Sayyid Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini satu-satunya cicit Rasulullah yang diberi kesempatan hidup saat peristiwa Karbala. Dibunuh semuanya. Ali Zainal Abidin yang masih sangat kecil ini mau dibunuh, dibela sama bibinya, dan akhirnya dikasihani gak dibunuh. Kok seandainya Imam Ali Zainal Abidin juga terbunuh pada peristiwa Karbala 10 Muharram, keturunan Rasulullah putus. Ini Ali Zainal Abidin, putranya Sayyid Husain. Sayyid Husain putranya Sayyidina Ali, putranya Sayyidatina Fatimah, Sayyidah Fatimah binti Rasul. Jadi cicitnya apa? Anak, cucu, cicit, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur. Apal enggak itu? Cicip moning, petarangan bobrok. Oh iya, kan itu. Jadi Sayyid Ja'far Shadiq itu berarti Sayyid Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyid Husain bin Sayyidina Ali. Berarti kelima, berarti anak itu Sayyidina Ali, cucu Sayyidina Husain, cicit Ali Zainal Abidin, canggah Muhammad al-Baqir, wareng Sayyid Ja'far Shadiq. Berarti wareng. Setelah wareng udeg-udeg, setelah udeg-udeg gantung siwur, setelah gantung siwur kapal ya. Baru dengar malah. Dulu diajari ibu saya itu. Jadi anak, putu, cicit, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, cicip moning, petarangan bobrok. Masih ada 14 itu. Nah, itu. Jadi ini warengnya Rasulullah, Sayyid Ja'far Shadiq. Beliau berkatakan begini. Ruwiyah an Ja'far as-Shadiq, diriwayatkan dari Ja'far as-Shadiq. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lahu minal asrar ma la tatawil afkar azim, bahwa di hizib jausan ini ada rahasia-rahasia yang sangat agung yang pikiran manusia ini nggak bisa, saking agungnya memikirkan itu nggak bisa.
Ruwiya, diriwayatkan an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali suatu ketika qala liwaladihi, berkata kepada anaknya. Anak Sayyidina Ali itu Said Hasan, Said Husain. Ada Muhsin meninggal masih kecil. Ini yang dari Dewi Fatimah. Dewi Fatimah meninggal, nikah lagi. Beliau punya anak namanya Muhammad. Muhammad inilah datuknya Syekh Sya'rani yang kita kaji Minahus Saniyahnya, yang kita kaji Wasiatul Mustofanya, yang kami selalu mutola'ah Mizan Kubronya Syekh Sya'rani. Jadi Syekh Sya'rani itu keturunannya Sayyidina Ali dari istri yang kedua, Muhammad Al-Hanafiyah. Ya, jadi Sayyidina Ali punya putra 3, yang satu meninggal kecil, Hasan, Husain, Muhsin. Hasan, Husain dari sini lahir para habaib sampai ila yaumil qiyamah. Suatu ketika Sayyidina Ali memanggil anaknya Said Hasan. Said Hasan ini sangat tampan, istrinya sangat banyak. Setiap suku kepalanya menawarkan anaknya, kaumnya dinikahi Said Hasan. Itu saking gantengnya, Masya Allah. Dan tujuan setiap suku itu agar punya keturunan dari Said Hasan. Berkata Sayyidina Ali kepada Said Hasan, ya bunayya, hei anakku, ala ukhbiruka, aku akan bercerita kepadamu, bisirrin min asrarin nubuwah, rahasia dari rahasia kenabian yang tidak diceritakan oleh Rasulullah. Qala Al-Hasan, maukah aku ceritakan kamu? Kata Sayyidina Ali kepada Said Hasan, bala, sangat mau ayah, sangat mau, ceritakan. Ya Amirul Mukminin, meskipun ayahnya ya dipanggil penghormatan, wahai Amirul Mukminin. Qala, ya bunayya, lalu bercerita, wahai anakku, nazala Jibril alaihissalam ala Rasulillah yaumal Uhud al-mubarak. Saat perang Uhud, Jibril itu turun mendatangi Rasulullah. Wa kana yauman syadidal khur, dan di hari perang Uhud itu adalah hari yang sangat-sangat panas. Hari yang sangat-sangat panas. Wa kana 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam jausanun sakilun. Waktu itu untuk menutupi panas dan juga namanya perang, Rasul membawa perisai untuk menutupi kepalanya dari sengatan matahari di Uhud yang begitu panas. Wa kana la yaqdiru, saking panasnya Rasul itu sampai enggak kuat ngangkat perisai. La yaqdiru ala hamli min siddatil khur, saking panasnya Rasulullah itu enggak kuat ngangkat perisai yang digunakan untuk menutupi panas. Farafa rasahu, sehingga di tengah begitu panasnya dan sudah enggak kuat mengangkat perisai itu, Rasul menengadahkan wajahnya ke langit, ila sama, berdoa kepada Allah. Pada Allah Ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul cerita kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali cerita kepada apa yang didapat Sayyidina Ali ceritakan kepada Sayyid Hasan. Nah, kita ini dapat cerita dari guru kita, riwayatnya, warengnya Rasulullah, Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, ma da'utullah, ketika aku berdoa kepada Allah di tengah panasnya perang Uhud, ra'aitu abwabas sama, aku melihat pintu-pintu langit qad futihat, terbuka. Wa nazala Jibril, Jibril turun lewat pintu itu. Wa qala, lalu Jibril berkata padaku, ya Rasulullah, Rasulullah, Allahul Aliyul A'la, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha paling tinggi, yukri'uka salam, titip salam kepadamu. Wa yakhussuka, dan mengkhususkan kamu, bitahiyah, dengan penghormatannya, wal ikrob, dan dengan memuliakannya. Wa yaqulu laka, dan Allah berpesan, ikhla hadha du'a al-azim, ambil doa ini. Ini ada doa yang aku bawa. Allah berpesan, ambil doa ini, ikhla doa yang agung ini. Hada doaul jausan, ini adalah doa jausan.
doa dalam rangka penjagaan diri, jausan. Fakultu, lalu setelah doa itu diterima, aku bertanya kepada Jibril, ya akhi Jibril, wahai akhi Jibril, hadza du'a lazim li khassa li ummati amma, doa jausan yang begitu agung ini apa khusus untukku juga boleh untuk umatku? Qala Jibril, Jibril menjawab, hadza hadiyatun minallah, ini hadiah dari Allah, laka wali ummatika ajmain, untukmu dan juga untuk umatmu. Umatmu boleh membaca doa ini. Fakultu, lalu aku bertanya kepada Jibril, ayu sawabi sawab hadza doa, apa keutamaannya membaca doa ini? Pahalanya itu apa? Seperti apa? Faqala, lalu Jibril menjawab, ma ya'rifu ahadun illallah, tidak ada yang tahu saking besarnya pahala membaca hizib ini kecuali Allah. Di antaranya man qara'ahu wa hamalahu, siapa yang membacanya lalu membawanya. Makanya rata-rata alumni Lirboyo yang sudah dapat ijazah itu pasti bawa jimatnya ini. Saya juga bawa saja itu sudah manfaat. Kalau ingin ya bisa kita usahakan, ada maharnya. Maharnya seikhlasnya ya. Nah, ini yang penting kata guru kita, mendapatkan ini jangan beli sendiri dari online, kalau bisa dari orang yang sudah mendapatkan ijazah. Ini. Kalau ada yang pakai terompa, Lirboyo pakainya ini, pasti rata-rata itu gembol jimat ini ya. Insya Allah ini jausan kecil. Di sini juga sudah kan? Nah itu, gimana itu ya? Ah ini jausan. Insya Allah nanti ya, siapa yang pesan didaftar nanti kita belikan dari Lirboyo. Kemudian beliau dijelaskan oleh Jibril siapa yang membaca hizib ini atau membawanya ketika keluar rumah di waktu subuh, waktu isya atau waktu isya atau waktu yang diinginkan, pokoknya keluar dari rumah bawa ini, terlebih dibaca dulu lalu dibawa, khusso bisolil amal, maka dia akan diberi keistimewaan oleh Allah, keluarnya itu banyak melakukan amal soleh daripada maksiat. Wa ka'annama, dan pahalanya seperti qira'at Taurah wal Injil, membaca Taurat, Injil, Zabur, Quran. Lakinnal qari' yakun mutian, syaratnya ya pembacanya ini orang yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, berusaha semaksimal mungkin menjauhi kemaksiatan. Fakultu, lalu aku bertanya lagi, ya Jibril, kullu man qara hadza du'al azim yu'tihillahu subhanahu wa ta'ala hadza thawab, apakah setiap orang yang membaca hizib ini mendapatkan keutamaan itu? Qala, Jibril menjawab, na'am, bahkan bukan hanya itu, yu'tihi bikulli harfin, terus nanti dijelaskan lagi keutamanya, apakah setiap yang membaca dapat itu? Iya, bahkan bukan itu, tambahkan lagi. Nah, nanti berlanjut insyaallah ya. Jadi ini Hirzul Jausan sangat masyhur di kalangan ulama, menjadi zikirannya para kekasihnya Allah. Dan itu tadi riwayatnya dari Sayyid Ja'far Shadiq, dari kakeknya berarti ya, Sayyid Ja'far Shadiq bin Abdullah bin Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Hasan, kakeknya, tapi saudara kakeknya Sayyid Hasan dari Sayyidina Ali, dari Rasulullah. Nanti kita lanjut keutamaannya apa. Di antaranya itu siapa yang membacanya, tapi yang terbaik yang akan ada sirnya kalau yang membacanya itu dapat ijazah dari guru, yang guru ini juga dapat ijazah dari gurunya, bersambung sampai kepada Rasulullah. Pesan guru saya sekali lagi, kalau yang belum dapat ijazah silakan ikut baca bareng-bareng di majelis. Nanti kita baca, yang bisa baca ikuti, yang tidak simak. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah 30 menit selesai. Kemudian
Setelah Khirzul Jausan disambung, kalau dalam versi Lirboyo ini langsung disambung dengan Asmaul Husna dan disambung dengan ayat 7 li khamsatun, baru doa. Ayat 7 yang kemarin saya jelaskan di Majelis Lukmaniyah, kata beliau guru kami Mbah Yai Idris Marzuki, ayat 7, ayat Munjiat itu pengamalnya akan diberi keselamatan oleh Allah. Sampai andikan satu daerah Allah berikan bala sebesar gunung Uhud, pengamal ayat 7 ini akan selamat sendiri. Amin Allahumma amin. Tetap niat utama kita membaca ini 35 hari sekali adalah niat mencari dan mengharapkan ridho Allah. Masalah niat-niat yang lain itu jangan prioritas. Niat pertama tetap cari ridho Allah, ikhlas karena Allah, berharap apa yang dijelaskan Jibril kepada Rasul tentang keutamaan membaca ini itu Allah berikan. Amin Allahumma. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membaca Khirzul Jausan ini, apa yang menjadi hajat kita semua, terkhusus hajat beliau, saudara kami Bapak Haji Nofis Iskandar sekeluarga, hajatid dunya hajatil akhirah diijabah, dikabulkan semua permintaan dan cita-citanya, diselamatkan dari semua bala, penyakit, semua hal-hal yang tidak menyenangkan, dari serangan musuh, serangan dohir maupun batin, intinya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Majelis kita juga semoga dijaga oleh Allah, bisa istiqomah, diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul seperti ini bersama guru-guru kita, bahkan bersama Rasulullah kelak di hari kiamat dan di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Jadi mungkin ini untuk mukaddimah. Orang awam itu biasanya akan semangat membaca doa atau zikir kalau tahu keutamaannya, nggak masalah untuk motivasi. Nanti bersambung. Jadi pertama keutamaannya, siapa yang membaca atau membawa hizib ini keluar rumah maka akan diberi keselamatan oleh Allah, dan juga khusus bi amali sholihah, Allah akan jaga. Andaikan berbuat buruk, tetap namanya manusia, tapi akan lebih banyak berbuat baiknya. Kemudian keutamaannya sama dengan membaca Zabur, Taurat, Injil, Quran sampai khatam. Terus apa lagi? Nanti berlanjut. Ketika apakah ini semua diberikan kepada pembaca? Iya. Bahkan bukan hanya itu, ada lagi. Terus nanti Rasul selalu bertanya, apakah itu juga diberikan? Iya. Bahkan bukan itu, ada lagi. Jibril terus jelaskan. Itu nanti bersambung. Insya Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan istiqomah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Yang jelas kami belum berhak untuk mengijazahkan hizib ini, tapi kata guru kami, bagi yang belum mendapatkan ijazah, saat di majelis bareng-bareng seperti ini silakan ikut membaca. Yang tidak bisa simak ya, nanti membaca dalam hati sambil mendengarkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.